Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat peta administrasi. Di sini kita akan membuat peta administrasi kota daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita lihat dulu di sini ada peta dalam bentuk JPEG. Kita akan belajar tentang digitasi, apa itu point, apa itu polygon, apa itu polyline. Nah, di sini juga kita akan belajar bagaimana cara melihat peta. Kita akan belajar dasar-dasar dari peta. Nah, langsung saja kita buka ArcGIS, ArcMap. Nah, di sini saya menggunakan ArcGIS 10.3. Kalau teman-teman punya ArcGIS yang versi di atas, itu lebih baik. Nah, di sini tampilan ArcGIS seperti ini. Mungkin ArcGIS teman-teman yang baru saja terinstall itu toolsnya tidak sebanyak ini, dan juga mungkin table of contents-nya itu tidak muncul. Caranya untuk memunculkan table of contents itu kita klik bagian Windows, kemudian klik table of contents. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Setelah itu, kalau untuk menambahkan tools-nya, caranya yaitu kita pergi ke Customize, kemudian Tools Bar, kita centang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sama seperti tool saya sudah fotokan di grup tools yang saya gunakan. Kalian tinggal ikuti yang mana yang saya centang. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita add data admin Jogja. Nah, kita klik bagian connect to folder, kemudian di PC. Setelah itu kita pergi di folder penyimpanan peta kita. Oke, setelah itu kita tunggu. Nah, kita klik kemudian add. Yes. Oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Saya ingin memberikan sedikit tips. Dalam peta kan kan di mouse itu ada yang di scroll begitu. Itu sebenarnya bisa kita pencet satu kali, kemudian kita bisa geser-geser petanya seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke select element seperti ini. Terus kalau kita mau menggeser petanya, klik pen lagi begitu. Jadi kita tinggal klik yang bagian tengah pada mouse sambil digeser-geser. Setelah itu kita klik bagian view, kemudian data frame properties. Kita pergi di bagian coordinate system, projected coordinate system, kemudian UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, kemudian kita pergi di 49S, oke. Nah, selanjutnya kita perbesar dulu, besar, supaya kita bisa gampang melihat koordinatnya. Nah, di sini banyak teman-teman yang kebingungan sebenarnya yang kita mau create viewer window yang mana. Jadi yang mau kita create viewer window itu yang tanda tambah ini sebagai sebagai penanda untuk kan ini Y, yang bagian vertikal Y, kemudian horizontal itu
X, jadi membentuk sebuah tanda tambah seperti itu. Langsung saja kita pergi di Create Viewer Window. Saya juga enggak terlalu hafal tools-toolsnya yang mana, tapi coba cari yang ada seperti tanda tambah di sini, terus Create Viewer Window, kita klik. Kemudian, nah seperti ini. Setelah itu kita pergi ke bagian Add Control Point. Nah, Add Control Point, kemudian klik kiri satu kali, lalu klik kanan, input X dan Y. Nah, untuk nilai X-nya itu 400.000. Kita patokannya di sini ya. Patokannya di sini untuk nilai, kan X itu horizontal, Y itu vertikal. Jadi X-nya itu 400.000 dan Y-nya itu 9.160.000. Oke. Nah, kalau tampilannya seperti ini, klik bagian Yogyakarta, kemudian klik kanan, zoom to layer. Oke. Selanjutnya kita perbesar lagi supaya lebih mudah. Setelah itu kita klik lagi bagian Create Viewer Window. Nah, setelah itu Add Control Point seperti tadi waktu di titik yang pertama. Nilai X-nya 420.000 dan nilai Y-nya itu 9.160.000. Oke. Kita zoom to layer. 420.000, 9.160.000. Kita zoom to layer. Setelah itu untuk kita bikin lagi untuk titik yang ketiga. Nah, kita klik kiri, klik kanan, input X dan Y. Nah, untuk titik yang ketiga dan titik yang keempat itu langsung oke saja. Oke. Setelah itu satu kali lagi Add Control Point. Add Control Point. Selanjutnya kita klik bagian Georeferencing. Update Georeferencing. Nah, setelah itu kita akan memulai melakukan digitasi. Pertama-tama kita akan membuat SHP atau shapefile. Kita pergi ke Windows, kemudian katalog. Setelah itu kita cari admin Jogja, tempat penyimpanan dari peta ini. Kita klik kanan, kemudian New, Shapefile, kemudian untuk namanya kita beri nama batas administrasi. Untuk feature type-nya, nah di sini saya ingin menjelaskan bahwa point itu berarti titik yang biasanya gunakan untuk misalnya pusat pemerintahan seperti itu. Untuk polyline itu berupa garis, misalnya sungai, jalan, kemudian kali, dan lain-lain. Dan untuk poligon itu berupa bidang, dan yang kita pilih itu poligon. Kemudian klik bagian edit. Setelah itu projected coordinate system, kemudian UTM WGS 1984 Southern Hemisphere, kemudian kita pilih 49S. Kenapa kita pilih zona 49S? Karena jika teman-teman cek di Google, itu zona UTM Indonesia, tepatnya di Yogyakarta itu masuk di zona 49S. Sedangkan kalau misalnya di Makassar itu zona 50S. Oke. Nah, akan muncul di layers
batas administrasi, kita tutup dulu bagian katalog. Setelah itu kita mau ubah ini menjadi hollow. Kita beri 1, kemudian di sini colornya kita bright atau lebih cerah supaya lebih gampang untuk dikenali. Nanti kita edit. Setelah itu kita pergi di editor, start editing. Setelah itu ke editor lagi, editing windows, create features. Kita klik bagian batas administrasi. Kemudian kita memulai melakukan digitasi. Jadi untuk tahap digitasi ini cukup lama karena memang usahakan lebih rapi, dan saya sarankan untuk teman-teman yang melakukan pemetaan tanpa menggunakan mouse, saran saya beli atau kalian bisa pinjam, karena kalau misalnya melakukan pemetaan tanpa menggunakan mouse itu agak lebih sedikit rumit. Harganya juga tidak terlalu mahal kalau mau nabung. Harganya yang saya beli ini di Shopee, ongkirnya 3.000 karena waktu itu sedang diskonan. Nah, kalau misalnya kalian misalnya salah seperti ini, keluar jalur, tuh kalian tinggal klik bagian undo add vertex seperti ini. Nah, saya ingin memberi sedikit motivasi kepada kalian bahwa belajar itu tidak susah dan juga tidak sulit. Tingkat kesusahannya itu menentukan hasil, dan juga hasilnya itu juga ditentukan oleh bagaimana kerja keras kita. Kalau misalnya kerja keras kita itu ya biasa-biasa saja, hasilnya juga bakalan biasa-biasa saja. Tapi kalau kerja kerasnya itu memang betul-betul terniat, insya Allah pasti bisa. Seperti pemetaan, mungkin awalnya teman-teman bilang bahwa ini rumit, tapi sejujurnya kalau misalnya sudah mengulang dan mengulang, nanti juga bakalan jadi seorang pro. Karena contohnya saya juga belajar peta tidak langsung tahu. Saya harus belajar bahkan dari awal toolsnya. Saya harus cari toolsnya satu-satu karena tidak mungkin saya bertanya. Toolsnya dulu waktu di pelatihan saya tidak tahu, bahkan yang katalog, yang add data itu first time experience for me, kayak pengalaman pertama. Jadi untuk teman-teman harus bersyukur karena sudah
ada tempat untuk bertanya, ada video tutorial, kemudian ada bantuan untuk menginstal software. Jadi tinggal usaha kalian bagaimana kalian bisa menggerakkan diri kalian. Karena kalau kalian bisa peta itu juga bukan untuk saya. Pastinya untuk kalian gimana caranya nanti untuk bisa bersaing di dunia kerja. Karena kalau kita tahu kan kita kan pendidikan. Nah, kalau mau jadi guru itu pasti persaingannya banyak. Jadi kita harus punya hard skill yang lain, misalnya dari geografi kita harus bisa pemetaan, seperti itu. Kita lihat dulu. Oh, masih jauh guys. Kita harus punya skill. Jangan merasa insecure bahwa I cannot to be like, saya tidak bisa menjadi kayak mapper. Semuanya bisa guys. There's no impossible in the world. Belajar peta juga seperti itu. Pasti keren rasanya kalau misalnya sudah pro dalam pemetaan. Oke, klik 2 kali. Mantap. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kan kita tadi belum stop editing. Nah, kita belum stop editing. Nah, kita akan cut polygon. Kalian tinggal cari cut polygon. Nah, ini yang tandanya seperti ini. Cut polygon tool. Kita klik 1 kali. Nah, kita cut polygon ini. Kan kita mau cut jadi, misalnya kita mau membatasi misalnya Kulon Progo, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul. Nah, untuk batasnya itu warna hitam seperti ini. Tinggal kalian ikuti saja. Kita klik di sini, terus klik 2 kali di ujung. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau cut bagian ini dulu.